Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mau berbagi, mau sharing tentang bagaimana harus memulai sesuatu. Misalnya, seseorang merasa bahwa dia ingin berubah, dia ingin menjadi lebih baik, tapi kadang-kadang tidak tahu harus mulai dari mana. Juga dalam situasi seperti ini, seringkali pekerjaan, usaha yang biasa dia kerjakan tidak bisa jalan lagi. Mau memulai sesuatu yang baru, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, saya mau berbagi. Kita selalu bisa memulai sesuatu yang baru dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa. Kita semua pasti punya sesuatu. Kita pasti bisa melakukan sesuatu. Kita tidak usah berpikir tentang yang kita punya itu banyak atau sedikit. Apakah kita itu bisanya pandai sekali atau hanya sekedar bisa. Kita tidak mulai dari situ. Tetapi mulai dulu dengan apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Kemudian bertanya, mau kita apakan? Mau apa dengan apa yang kita bisa itu? Mau apa dengan apa yang kita punya itu? Nah, itu yang paling penting. Tapi saya tidak punya apa-apa, Romo. Bakat juga tidak ada. Pasti ada. Kalau tidak punya bakat, seperti memasak, atau melukis, atau bermain musik, pasti bisa. Tidak harus bakat seperti itu. Lari, nah lari itu juga bisa. Kalau itu dilatih terus-menerus lari setiap hari, kita bisa menjadi pelari maraton yang tidak sedikit juga duitnya selain sehat. Tapi tidak bisa lari, Romo. Tapi mendengar bisa. Nah, mendengarkan kalau begitu. Banyak orang sekarang ini yang butuh didengarkan. Bisa pasti. Kita mulai dengan sesuatu yang kita punya. Kita mulai dengan sesuatu yang kita bisa. Lalu bertanya, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan dengan apa yang kita bisa, yang kita punya itu yang penting. Tetapi itu berarti bahwa kita harus mempunyai tujuan terhadap apa yang kita punya itu. Menanyakan bahwa mau kita apakan dengan apa yang kita punya, itu berarti ada tujuan. Tetapi kita tidak harus berpikir tentang tujuan yang besar sekali, tidak harus. Yang sederhana saja. Mungkin lebih baik contoh. Saya semula membuat video renungan ini awalnya adalah sekedar mau menyapa. Menyapa umat saya. Karena apa? Karena masa pandemi, saya sulit bertemu dengan umat. Bagaimana caranya? Menyapa saja, say hello. Dan berikan sesuatu yang memberi kekuatan. Pada waktu itu awalnya saya terjebak di Kolombo, Sri Lanka. Karena jauh tidak bisa pulang dan ada virus yang sungguh menjadi pandemik, saya tidak bisa ketemu dengan umat. Ya udah, saya rekam sendiri saja, selfie. Hari ini Kolombo cerah. Jangan khawatir, saya berdoa untuk kalian semua. Semoga Tuhan melindungi. Hanya itu. Kemudian saya mencoba memberi pesan yang lebih dalam melalui firman Tuhan. Jangan khawatir, Allah kita itu setia. Allah kita itu melindungi kita. Awalnya seperti itu. Tetapi kemudian ada respon, ada tanggapan yang merasa senang. Lalu ada yang usul, coba Romo tentang renungan situasi kami yang sulit, menghadapi situasi sulit bagaimana. Nah, saya mulai. Tetapi itu dibutuhkan ketekunan dan konsistensi. Dan memang sejak zaman saya masih di Kolombo terjebak itu bulan Maret tahun 2020, sampai saat ini setiap hari saya konsisten untuk hadir, menyapa, dan memberi renungan. Karena itu yang saya bisa. Dan mencoba untuk lebih dalam, lebih profesional, lebih baik. Demi
umat juga supaya bisa membantu dan menolong. Maka yang kedua, sesudah mulai apa yang kita bisa, coba cari apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Lalu apa yang kita punya, kita kembangkan, kita berikan yang terbaik untuk membantu orang lain. Jangan apa yang kita punya terus kita melakukan sesuatu untuk dapat sesuatu. Tidak, itu tidak akan berkembang. Yang berkembang itu kalau yang kita punya kita pakai untuk melayani saudara-saudari kita. Dan kita berikan yang terbaik supaya pelayanan kita berkenan. Nah dari situ kemudian berkembang. Tapi saya bisanya cuman dulu lulus SMA Romo. Nggak apa-apa. Tapi kan berarti pernah lulus SMA, pernah belajar matematika, pernah belajar bahasa Indonesia. Nah, itu berarti juga kemampuan. Siapa tahu ada yang membutuhkan saudara-saudari kita. Ada ibu-ibu yang punya anak kecil yang sulit untuk membaca. Nah, kita ajari bagaimana caranya membaca. Kita cari cara yang terbaik. Nah, lama-lama kita kemudian berguna, berarti. Maka langkah yang kedua itu, sesudah kita mulai dengan apa yang kita punya, kemudian menetapkan tujuan mau apa dengan yang kita punya itu, coba cari siapa yang membutuhkan. Dan kita membantu. Nah, itu pertama, membantu dulu. Memberikan bantuan, pertolongan. Karena kemudian dari situ kita merasa dibutuhkan dan kita merasa bernilai. Mungkin tidak harus dinilai dengan uang, tetapi membuat kita merasa berarti. Itu juga sesuatu. Nah dari situ kemudian muncul profesionalisme. Muncul yang terbaik. Seperti misalnya yang saya lakukan setiap pagi dengan memberi renungan. Akhirnya renungan itu bisa diketik, bisa ditranskrip. Dan kemudian bisa dijadikan buku. Saya kemarin baru mengirimkan kepada Pak Joyo yang biasa ngurusi menerbitkan buku-buku saya. 58 transkrip renungan yang siap menjadi buku. Nah, dan tujuan saya adalah supaya membantu. Siapa tahu ada yang tidak bisa mendengarkan atau gaptek untuk membuka YouTube. Orang-orang yang sudah lanjut usia misalnya. Nah, siapa tahu bisa membaca buku-buku renungan itu. Sehingga yang bisa menikmati bukan hanya yang bisa masuk dalam media sosial yang canggih, tetapi yang tradisional yang hanya bisa membaca buku, akhirnya juga bisa menikmati renungan itu. Nah, bisa jadi buku. Itu hanya sebagian, masih banyak renungan saya yang nanti bisa jadi buku lagi, jadi buku lagi. Mulainya dari sedikit demi sedikit. Menetapkan tujuan juga jangan yang besar-besar. Melakukan sesuatu ya ditempuh setiap hari. Jadi mulai setiap hari konsisten, tekun, kemudian sepanjang minggu, konsisten setiap bulan, lalu sepanjang tahun akhirnya kita konsisten. Dan itu yang terjadi dengan renungan-renungan yang saya buat setiap hari. Saya hanya menempuhnya dari hari ke hari. Tetapi ini sudah hampir setahun. Sejak bulan Maret, bulan April 2020, ini sudah bulan Februari. Tidak ada satu hari pun yang kosong tanpa renungan. Dan itulah konsistensi, itulah ketekunan. Maka kita mulai dari apa yang kita bisa, menetapkan tujuan bukan yang besar-besar, setiap hari dulu. Kemudian mencari siapa yang membutuhkan, kita coba melayani mereka dengan apa yang kita bisa. Kemudian mencoba memberikan yang terbaik dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang inspiratif dan profesional. Maka kita selalu bisa memulai sesuatu yang baru karena kita selalu mempunyai sesuatu dan itu selalu bisa dikembangkan, selalu bisa dipakai untuk melayani sesama kita. Dari situlah hidup kita menjadi berarti. Siapa tahu Tuhan berkenan, justru dari situ juga kita bisa hidup. Tuhan selalu membuka jalan bagi kita. Tuhan selalu mempunyai pengharapan untuk kita. Karena memang Tuhan sudah menetapkan masa depan yang penuh pengharapan, bukan masa depan yang penuh dengan kegalauan.
maka juga harus percaya kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa, karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan keselamatan bagi kita semua. Tuhan memberkati.